Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kurikulum Bapak Ulil Azmi SPDI MPDI. Di sini izinkan saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pembelajaran Mendalam. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini pada bagian pertama ini, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini atau kita bisa kita sebut sebagai deep learning, dijelaskan sebagai proses belajar yang menekankan pemahaman makna, jadi bukan hanya sekedar hafalan. Nah, dalam pembelajaran ini juga peserta didik diajak untuk memahami hubungan antar konsep serta menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Jadi si siswa ini tidak hanya tahu apa materinya, tetapi juga mengapa materi itu penting dan bagaimana penerapannya. Nah, pembelajaran mendalam ini juga menuntut siswa ini berpikir kritis, menganalisis, dan merefleksikan apa yang si siswa ini pelajari. Nah, peran guru pun berubah dari pusat informasi menjadi fasilitator yang membimbing siswa menemukan sendiri pemahamannya. Nah, jadi dengan pendekatan ini, pembelajaran ini menjadi lebih bermakna, interaktif, dan mampu menumbuhkan keterampilan berpikir yang tinggi seperti berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, penerapan pembelajaran mendalam dalam meningkatkan pemahaman dan berpikir kritis. Nah, jadi penerapan pembelajaran mendalam ini terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis si peserta didik ini gitu. Jadi hal ini karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses belajar seperti melalui diskusi, analisis kasus, dan pemecahan masalah nyata. Jadi si siswa ini tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah dan mengevaluasinya. Nah, melalui metode seperti problem based learning dan project based learning, si siswa ini belajar mengaitkan teori dengan praktik kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi selain itu, pembelajaran mendalam juga melatih siswa untuk merefleksikan dalam kelompok. Serta siswa ini bisa mengambil keputusan secara logis. Nah, jadi siswa ini menjadi lebih mandiri, kritis, dan memiliki pemahaman yang lebih kuat dan tahan lama. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran mendalam. Nah, keberhasilan pembelajaran mendalam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu faktor utamanya adalah karena kompetensi guru. Nah, karena si guru ini berperan sebagai pengarah dan fasilitator pembelajaran. Jadi, guru yang kreatif dan terbuka terhadap inovasi akan lebih mudah menerapkan pembelajaran mendalam itu. Selain itu juga, motivasi dan kesepian siswa juga sangat selain itu juga motivasi dan kesiapan siswa juga sangat menentukan lingkungan belajar yang kondusif, dukungan manajemen sekolah, ketersediaan sarana prasarana, serta kurikulum
yang fleksibel juga berperan sangat besar. Jadi kurikulum merdeka itu misalnya sangat mendukung pembelajaran mendalam karena menekankan pemahaman konsep dan pengembangan kompetensi. Nah, dukungan orang tua dan masyarakat itu turut memperkuat keterkaitan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam. Nah, meskipun pembelajaran mendalam ini memiliki banyak manfaat, pembelajaran mendalam juga menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi guru, tantangan utama adalah kebiasaannya ini menggunakan metode konvensional dan keterbatasan waktu serta pelatihan. Nah, dari sisi siswanya masih ada yang kurang siap belajar mandiri dan terbiasa menghafal. Nah, jadi selain itu juga keterbatasan fasilitas sekolah dan sistem penilaian yang masih berfokus pada nilai akhir juga menjadi kendala. Banyak pihak masih menilai keberhasilan belajar dari angka, bukan dari proses berpikir dan pemahaman si siswa ini. Nah, hal ini membuat penerapan pembelajaran mendalam belum optimal di beberapa sekolah. Selanjutnya, ada cara mengatasi hambatan pembelajaran mendalam. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan kerjasama semua pihak. Guru ini harus perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan terus berinovasi dalam metode pembelajaran. Nah, sekolah juga harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kreativitas guru dan siswa. Nah, penyediaan sarana prasarana juga meskipun sederhana itu tetap penting dan dapat diimbangi dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Nah, orang tua juga diharapkan mendukung proses belajar anak. Jadi bukan hanya menuntut nilai gitu. Selain itu juga sistem penilaian perlu diserahkan pada penilaian proses seperti portofolio dan refleksi agar pembelajaran mendalam ini benar-benar berjalan efektif. Hanya cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya atau belum difahami banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.